Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para santri. Baik, pada kesempatan hari ini, di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kali ini kita masuk dalam bab produk usaha bidang konversi energi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang konversi energi, maka kita harus paham terlebih dahulu tentang pengertian energi. Nah, apa itu pengertian energi? Apa itu energi? Energi adalah properti fisika dari suatu objek dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Sedangkan konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi yang lain atau peralihan antara energi yang satu menjadi energi yang lain. Itu dinamakan dengan konversi energi. Nah, dalam energi kita mengenal beragam macamnya. Yaitu yang salah satunya adalah energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Nah, di mana energi terbarukan adalah energi alam, ya, energi alam yang memang dihasilkan oleh alam dan bisa diperbaharui baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh di sini kita ambil adalah energi panas yang diberikan oleh matahari, kemudian energi biomasa, kemudian bahan bakar dari energi panas dari bumi, energi air, kemudian energi yang lain-lain. Dan ada pula energi yang tidak terbarukan. Energi yang terbarukan adalah energi yang ketika kita pakai maka habis, ya, tidak akan bisa tercipta dengan alami. Jadi perlu buatan manusia. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ini merupakan konversi energi dari energi panas matahari menjadi energi listrik. Kegunaannya untuk penyaluran listrik, menjalankan atau menghidupkan alat-alat elektronik yang kita gunakan. Nah, selanjutnya itu ada energi dari angin. Ya, ini energi angin. Energi angin juga bisa kita gunakan dan kita bisa konversi dari energi angin tadi menjadi energi listrik. Begitu juga tadi kita contohkan adalah matahari. Nah, ini beberapa produk dalam konversi energi. Tadi ada beberapa contohnya, namun di sini kita akan membahas lebih rinci. Nah, apa saja? Ada yang pertama yaitu konversi energi angin, ya. Yang kedua ada energi surya matahari. Ketiga ada energi air. Keempat ada biogas. Kelima ada biomasa dan keenam adalah energi panas bumi. Nah, ini contohnya, ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, pemanfaatkan energi panas bumi secara tidak langsung. Jadi, manusia dengan keilmuan dan pengetahuannya menjadikan energi-energi yang alami dibuat oleh alam menjadi energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ini juga sebagai nikmat yang luar biasa dari kebermanfaatan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal energi-energi serta beragam produk dari energi tadi, maka kita akan coba untuk menganalisa bagaimana penyusunan dalam rencana usahanya. Nah, penyusunan dalam rencana usaha, entah usaha yang kecil ataupun usaha besar, akan menggunakan sistem yang sederhana. Ini berupa analisis SWOT. Ini adalah analisa yang paling sederhana.
yaitu menganalisis suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan, di mana akan menganalisa kekuatan atau strengths, weakness atau kelemahan, kemudian opportunity adalah kesempatan atau peluang, dan threat adalah ancaman. Nah, ini analisis yang digunakan secara umum. Kemudian untuk analisis selanjutnya dan lebih rinci, perusahaan-perusahaan yang besar akan menggunakan analisis yang lebih spesifik tentunya. Nah, ini contoh saja. Nah, selanjutnya, di dalam penyusunan rencana usaha, kita mengenal namanya break-even point, di mana merupakan titik impas atau posisi suatu perusahaan yang belum memperoleh keuntungan namun tidak juga merugi. Nah, ini digunakan untuk mencari di mana titik jual, ya, titik jual atau titik impas dari produk yang akan kita produksi tadi. Jadi produk yang kita produksi tidak mengalami kerugian atau juga tidak untung. Artinya masih pada posisi titik tengah. Nah, tentunya kita akan membahas sedikit tentang BEP, bahwa BEP ini tersusun dari beberapa aspek. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, biaya yang bersifat tetap pada kapasitas tertentu, yaitu contohnya bisa berupa sewa gedung, biaya penyusutan, dan lain-lainnya. Di dalam konversi energi juga bisa diterapkan bahwa bagaimana biaya tetap yang akan selalu dianggarkan oleh perusahaan. Selanjutnya biaya variabel, di mana sifat biaya variabel ini adalah dinamis. Artinya tergantung seberapa besar produksi yang akan kita produksi. Seberapa besar produk yang akan kita produksi. Baik itu skalanya kecil ataupun skalanya yang lebih besar. Jadi semakin tinggi produksi kita, maka akan semakin meningkat pula biaya variabel yang akan kita anggarkan. Nah, terakhir menentukan harga jual, di mana harga jual ini adalah include atau hasil dari biaya tetap dengan biaya variabel, sehingga terbentuklah harga jualnya tadi atau titik impas. Nah, di dalam produksi sebuah perusahaan, alangkah lebih baiknya dan juga teratur, disiplin artinya, yakni administrasi dan market, di mana administrasi yang baik dan disiplin diperlukan sebagai database setiap transaksi. Jadi, evaluasi secara berkala dari program-program ataupun konsep-konsep gagasan sebuah perusahaan akan bisa kita selalu lihat database-nya, akan selalu bisa kita cek database-nya ketika administrasi itu dijalankan dengan baik. Ketika perusahaan mengalami kelemahan atau kemunduran, maka bisa dilihat dari segi mana kelemahan tahap-tahapnya tadi. Mungkin di bagian bahan baku ataupun di bagian pemasaran. Nah, seperti itu. Jadi, terekap dengan baik di dalam administrasi yang baik. Nah, kemudian pasar. Pasar itu merupakan sumber daya usaha yang terakhir, namun juga tidak kalah penting karena fungsinya sebagai tujuan mendapatkan pendapatan. Nah, memang pasar ini menjadi tujuan utama sebenarnya sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pendapatan. Kalaupun tidak bisa dipasarkan, maka bisa dijamin bahwa sebuah perusahaan itu tidak akan lama produksinya.
karena biaya operasional juga memerlukan pendapatan tadi. Nah, ini beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan dalam usaha konversi energi. Nah, baik, mungkin itu saja materi hari ini. Mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.